Erick Thohir klaim target adalah kesepakatan bersama dengan Sinteyong. PSSI siapkan nama alternatif pelatih timnas Indonesia. Informasi selanjutnya adalah 5 negara yang diprediksi tawaran Sinteyong menjadi pelatih tim nasional nomor 1 negeri tirai bambu. Dan yang terakhir, ultimatum Sinteyong, Erick Thohir beberkan penyakit timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim target pelatih timnas Indonesia Sinteyong sebagai cara perpanjangan kontrak adalah kesepakatan bersama. Ia punya target untuk lolos babak 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke papan final Piala Asia U23 2024 sebagai cara untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Erick Thohir mengakui target tersebut merupakan kesepakatan bersama dan disetujui secara profesional. Desakan untuk tidak menunggu Sinteyong membuat timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 ini muncul setelah Sinteyong mengakui ada tawaran dari timnas negara lain yang datang kepadanya. Erick Thohir pun mengakui tidak punya kuasa jika akhirnya Sinteyong tertarik dengan tawaran tersebut, tapi dia mengingatkan syarat Sinteyong untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dengan PSSI adalah dengan dua parameter tersebut. PSSI pun ternyata punya nama baru sebagai alternatif pengganti Sinteyong. Ya, kalau ditanya Pak Erick cari alternatif lain nggak? Ya adalah, karena ini kan kesepakatannya. Kesepakatan bersama PSSI secara profesional dan kontraknya sampai Juni dan kita sepakat untuk meloloskan ke babak 8 besar, otomatis kontrak diperpanjang sampai 2027, tegas Erick Thohir. Ya, meski begitu pelatih asal Korea Selatan ini akan menghormati kontraknya bersama timnas Indonesia yang berakhir pada 30 Juni nanti. Tapi satu hal yang pasti, Sinteyong memastikan tawaran bukan dari negara ASEAN. Lantas negara mana yang ngebet memakai jasa Sinteyong? Dan inilah 5 negara yang diprediksi menawari Sinteyong menjadi pelatih tim nasional mereka. Yang pertama ada Hong Kong. Ya, Hong Kong pelan-pelan masuk ke level elit Asia di bawah pelatih asal Denmark John Anderson yang mengantarkan timnas Hong Kong U23 lolos semifinal Asian Games 2022, tapi rontok di fase grup Piala Asia 2023. Kegagalan Hong Kong di Piala Asia 2023 menjadi evaluasi Federasi PSSI-nya Hong Kong untuk memutus kontrak John Anderson lebih cepat. Sinteyong dapat dijadikan opsi karena yang bersangkutan paham betul kultur sepak bola Asia Timur. Lalu yang kedua adalah Lebanon. Ya, Lebanon yang sebelum Piala Asia 2023 bergulir menempati peringkat ke-99 dunia, gagal unjuk gigi di ajang 4 tahunan tersebut. Dari 3 pertandingan yang dijalani, Lebanon hanya mengemas 1 poin di grup A Piala Asia 2023. Karena itulah posisi pelatih Lebanon saat ini, Miodrag Radulovic, dalam bahaya. Posisi juru taktik asal Montenegro ini bisa digantikan oleh Sinteyong yang habis kontrak bersama timnas Indonesia pada Juni 2024. Yang ketiga ada India. India sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia tentunya berhasrat memiliki tim nasional sepak bola yang kuat. Tapi sayangnya di Piala Asia 2023 India menjadi bulan-bulanan setelah selalu kalah dalam 3 laga grup B Piala Asia 2023. Federasi sepak bola India bisa mendepak pelatih timnas Indonesia saat ini Igor Stimac. Posisi lowong peninggalan pelatih asal Kroasia ini dapat diisi oleh Sinteyong. Yang keempat ada Oman. Ya, posisi pelatih di timnas Oman tengah lowong setelah PSSI-nya Oman memecat juru taktik asal Kroasia Branko Ivankovic. Branko Ivankovic dipecat setelah Oman gagal lolos ke 16 besar Piala Asia. Dan Sinteyong pun dapat dijadikan opsi sebagai pelatih timnas Oman, bukan tidak mungkin berkat racikannya. Oman bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Lalu yang kelima ada China. Di posisi puncak ada China, skuad negeri tirai bambu ini hancur lebur di Piala Asia. Masuk ke dalam pot 2, China justru rontok di fase grup setelah kalah saing dari Qatar dan Tajikistan. Karena itulah posisi pelatih timnas China, Alexander Jankovic, dalam ancaman. Posisi timnas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tidak aman dalam 2 laga awal grup C. China hanya menempati posisi 3 grup C dengan koleksi 3 angka saja dan Sinteyong bisa saja masuk menggantikan Alexander Jankovic mengingat Sinteyong paham betul kultur sepak bola Asia Timur.
Ya, seperti diketahui memang Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengultimatum pelatih Sinteyong untuk segera membenahi kualitas lini serang timnas Indonesia yang melempem di Piala Asia 2023. Erick menilai timnas Indonesia tidak punya juru gedor yang klinis untuk mengkonversi berbagai peluang menjadi gol. Rafael Struijk yang diplot sebagai ujung tombak utama ternyata gagal menghadirkan satu gol pun untuk skuad Garuda. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini sejatinya tidak menyalahkan Struijk. Dia menyadari melempemnya statistik penyerang berdarah Belanda ini juga dipengaruhi sejumlah faktor. Alhasil, Erick mendesak Shin untuk segera mencari solusi untuk mengobati penyakit timnas Indonesia yang terlihat di Piala Asia. Erick pun tidak ingin masalah klise soal ini menjadi faktor penghambat timnas Indonesia di berbagai ajang pada masa mendatang. Erick pun menyoroti pertandingan timnas Indonesia ketika kalah 0-4 dari Australia dan dia menilai lawan bermain lebih efektif dalam mengkonversi berbagai peluang menjadi gol.